Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi balik lagi di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Jadi di video kali ini kita akan ulas sebuah token lagi yaitu TKO karena teman-teman pada request ya. Jadi TKO atau toko token kemarin di video yang lalu itu aku bikin analisa ya, dan ini masih pakai chart yang kemarin itu, belum diotak-atik lagi. Kita expect kalau TKO bisa naik sampai 14.000 rupiah, tapi ternyata TKO nggak bisa dan turun lagi ke area 10.000 rupiah. By the way, ini kita pakai TKO BidR di time frame 4 jam, jadi kita nggak pakai dolar ya, kita pakai yang rupiah. Dan kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, TKO ketahan di area support di kisaran 10.000 rupiah sampai 9.000 rupiah teman-teman. Dan kalau kita tarik di sini ada garis trend line, teman-teman bisa lihat kalau TKO bisa dibilang sudah keluar, cuman nggak bisa dibilang bullish juga, nggak bisa dikatakan kalau TKO langsung mantul di area support saat ini, melainkan dia dalam fase sideways. Dan ini cenderung ya lebih baik lah daripada TKO harus turun lebih dalam lagi. Kalau dia bisa sideways dulu di sini, itu akan menjadikan area tersebut, area 10.000 sampai 9.000 dolar ini, 9.000 rupiah ini bisa menjadi support kuat di sini kalau dia sideways. Makanya kalau dalam kondisi sideways dia kan akan mantul-mantul tuh. Jadi itu bisa jadi pondasi dan support yang kuat. Itu better daripada dia mengalami fase penurunan. Tapi kalau bisa kita expect-nya naik, cuman ya nggak terjadi dan sideways juga masih dibilang oke lah. Oke, sekarang kalau kita misalkan lihat dari segi volume, itu teman-teman bisa lihat volumenya cenderung melandai ya. Setelah kemarin di tanggal di kisaran 7 Februari itu cenderung tinggi kan, tapi sekarang udah turun lagi nih volumenya. Jadi ini bisa dibilang sesuatu yang kurang begitu baik teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita anggaplah ini channel, jadi TKO sudah turun dari channelnya ya. Dia gagal lagi naik kembali ke jalur yang benar teman-teman, dan ya semoga sih ini adalah fase yang kuat untuk menahan TKO. Kalau kita lihat dari news, ini newsnya baru 6 jam yang lalu, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi NBT itu akan launching di toko kripto, kemudian ada di CrystalGo juga dan PancakeSwap. Untuk tanggal kepastiannya kapan dia launching masih belum tahu teman-teman. Dan kita semua yang holder TKO pasti udah tahu kalau TKO akan meluncurkan launchpad, dan kita sih berdoanya semoga ini bisa memperbaiki nilai dari TKO atau toko token sendiri. Kalau dilihat dari rumornya itu tanggal 22 Februari. Cuman saya nggak yakin, masa sih hari ini aja tanggal 21 Februari dan masa besok udah langsung launching, kayaknya sih nggak mungkin. Ya Maret lah, kita expect Maret, semoga sih. Oke, kalau kita misalkan lihat dari chart Bitcoin, teman-teman bisa lihat ya, Bitcoin kemarin turun dari 40.000 dolar ke harga 38.000 dolar. TKO juga turun meskipun sempat kemarin itu naik cukup ya mengejutkan lah, bisa dibilang sampai ke 12 dolar. Ternyata turun lagi teman-teman. Jadi ya gitulah market. Kayaknya dia memainkan harga TKO, dan ya bisa aja TKO naik nanti karena harganya dimainkan. Itu paling kalau kita lihat dari Fibonacci ya turunnya itu cukup dalam sih. Jadi bisa dibilang TKO sendiri nggak kuat untuk kalau dalam fase downtrend itu, dia nggak terlalu kuat menahan penurunan. Mungkin banyak holder yang juga panik ya, sehingga cenderung kalau ada market downtrend itu harganya justru turun lebih dalam daripada altcoin yang lain. Dan ini juga untuk MACD ini bahaya banget, ini cenderung bisa turun lagi teman-teman. Jadi kita sementara waspada dulu. Kalau mau beli TKO mungkin bisa tunggu dulu harganya turun di area support 9 sampai ya kalau jelek-jelek banget bisa di 8.200 atau 8.500 turunnya nih mungkin. Jadi kalau dilihat dari chartnya sekarang sih ini kita berharap bisa sideways dulu lah.
Kalau seandainya turun ya mau gimana lagi teman-teman. Oke, mungkin itu untuk kalau kita lihat dari Fibonacci dia nggak terlalu bagus juga, cuman ya nggak ada yang mungkin sih kalau di kripto. Turun juga bisa turun dalam, naik juga bisa naik tinggi. Kalau harganya dimainkan bandar ya juga bisa juga. Ya begitulah teman-teman. Nah untuk ekspektasi sekarang sih cuma toko Launchpad aja. Semoga bisa memperbaiki nilai toko kripto. Dan kalau ikut toko Launchpad pasti kita diminta untuk menggunakan TKO ya, untuk melakukan pendanaan di project baru NBT nanti. Jadi yang udah hold TKO ya hold aja dulu. Nanti kalau udah gilirannya toko Launchpad, teman-teman mau exit, mau ikut pendanaan di NBT juga bisa. Tapi sementara ya kita sabar dulu lah. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa TKO. Kalau kalian punya pertanyaan bisa tulis di komen ya. Kita punya grup diskusi di Telegram, silahkan join, linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.